Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari seseorang yang sedang menjalani program diet ya. Tentu saja bukan program diet kalori ya, baru menjalani program diet lain, dan dia bertanya seputar mood ya, mood yang ada dalam diri dia yang sifatnya itu naik turun atau moody begitu ketika menjalani program diet. Suatu saat dia bisa benar-benar bersemangat menjalani program diet itu, tapi di sisi lain beberapa waktu kemudian dia merasakan rasa yang bosen, jenuh, terus kemudian ingin segera mengakhiri program dietnya, lalu pokoknya dia merasa bad mood gitu ya, mood yang buruk, mood yang jelek, tidak berada dalam kondisi yang positif, kondisi yang nyaman ketika menjalani program diet tersebut. Nah, gimana caranya supaya mood ini bisa senantiasa terbentuk dalam kondisi mood yang baik, mood yang bisa mensupport program diet yang sedang dijalani, seperti itu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menjalani program diet ini, pastikan kalian tidak terus kemudian punya orientasi, punya tujuan bahwasanya diet ini hanya serta-merta untuk menurunkan berat badan saja. Jadi kalau kalian punya orientasi untuk menurunkan berat badan, ketika kalian setelah mendapatkan berat badan yang kalian ingin capai, maka diet itu akan segera berakhir. Diet itu hanya punya fungsi, punya tujuan untuk mencapai goal sampai berat badan kalian ideal, sampai di situ titik. Sementara kalau di program diet kalori ini kita menciptakan lifestyle, kita menciptakan pola hidup baru yang dimana kalian akan jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dari apa yang kalian makan, dari pola makanannya, porsi makanannya, jadwal makanannya, terus kemudian dari aktivitas seharian kalian ya, kehidupan kalian akan benar-benar berubah, yang dimana perubahan itu menuju ke arah yang lebih positif ya, menuju ke arah yang dimana kalian bisa merasakan diri kalian lebih sehat, lebih bersemangat, lebih memahami diri kalian dengan lebih baik, dengan lebih merasakan diri kalian memiliki passion, memiliki awareness, kesadaran akan pentingnya kesehatan yang ada pada diri kalian. Jika seperti itu, saya yakin mood yang ada di dalam diri kalian tidak akan naik turun, tidak akan ada istilahnya moody, tidak akan ada kondisi yang dimana tiba-tiba kalian ngedrop ketika kalian menjalani program diet itu, seperti itu. Jadi kalau orientasinya cuman hanya untuk membentuk tubuh ideal, bisa jadi kalian akan menjalani program-program diet yang ekstrim, yang tidak masuk akal, yang menghalalkan segala cara tanpa peduli kesehatan. Yang penting bentuk tubuh kalian tercapai, yang penting berat badan kalian turun. Nah, itulah yang bisa dipastikan menyebabkan kalian moody, menyebabkan kalian satu waktu mood kalian bagus, tapi di waktu yang lain ya kalian akan merasakan bad mood, kalian akan merasakan jenuh, rasa bosan, rasa kondisi di mana benar-benar tidak mensupport aktivitas yang sedang kalian jalani, seperti itu. Dan nanti ya sekalipun katakanlah kalian bisa survive ya dengan menjalani kondisi yang moodnya naik turun itu, ketika sudah sampai di goal yang dimana kalian ingin mencapai berat badan ideal itu, kalian akan sesegera mungkin melepaskan kondisi diet itu ya, atau berhenti dari program diet itu, yang nanti salah satu side effect-nya akan menimbulkan berat badan kalian naik lagi, tubuh kalian akan kembali seperti
sebelum menjalani program diet itu, nanti program diet itu lagi, terus kemudian balik lagi, terus saja seperti itu, siklusnya seperti itu, gemuk, kurus, gemuk, diet, kurus lagi, diet lagi gitu, dan tidak menjadikan sesuatu hal yang terus kemudian punya nilai lebih, punya nilai positif terhadap diri kalian ya. Jadi jangan terus kemudian mengecilkan arti kata diet ini sebagai hanya sejenis program, sejenis aktivitas, sejenis kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Diet bukan berarti semacam seperti itu. Diet juga punya impact luas terhadap kesehatan, mencegah berbagai macam keluhan penyakit, mencegah diabetes, mencegah berkembangnya sel kanker terhadap diri kita, mencegah kita mengalami penuaan dini ya, membuat penampilan kita, kulit kita lebih bagus, rambut kita lebih sehat dan sebagainya. Jadi aspek yang bisa kita dapat sebisa mungkin itu benar-benar luas dalam arti kesehatan, dan kesehatan itu ya merupakan bentuk investasi jangka panjang yang juga harus dipersiapkan. Investasi itu bukan hanya sekedar properti atau menabung atau beli saham atau beli logam mulia, emas dan sebagainya. Nggak hanya itu, kesehatan pun juga merupakan bentuk investasi. Kalau kalian kehilangan yang namanya kesehatan, apapun yang sedang kalian miliki, semuanya terasa akan percuma, semuanya akan terasa tidak bisa untuk kalian nikmati. Kalian cuma hanya ingin kesembuhan, kalian cuma hanya ingin sehat, bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa ngobrol, ketawa, ketiwi, terus bertemu dengan orang-orang lain, sahabat kalian, teman kalian, orang-orang terdekat kalian, seperti itu. Jadi motivasinya itu harus diawali dengan berubah ya, merubah goalnya, settingnya, tidak hanya serta-merta bentuk tubuh yang lebih ideal. Bentuk tubuh ideal itu dipastikan hanya nilai plus, nilai lebih ya yang bisa kalian dapatkan. Tujuan utamanya tentu saja tubuh yang lebih sehat, seperti itu. Dan ya, tubuh yang lebih sehat itu secara otomatis salah satu yang bisa kalian dapat nilai tambahnya, nilai plusnya tentu saja adalah tadi, bentuk tubuh yang lebih baik, yang lebih ideal, yang lebih langsing, seperti itu. Terus kemudian biasanya ya mood kalian itu jelek karena kalian melakukan diet itu secara ekstrim dan tidak diimbangi dengan olahraga atau aktivitas fisik. Ketika kita berolahraga, ketika kita melakukan aktivitas fisik, ketika tubuh kita berkeringat, ketika denyut jantung kita itu dipicu untuk bekerja secara lebih ya, misalnya dengan olahraga kardio, lari, jogging, terus kemudian di treadmill misalnya, atau naik sepeda statis, berenang, bermain futsal dan sebagainya misalnya ya, contoh olahraganya misalnya yang kalian lakukan kardio gitu, itu akan menimbulkan efek samping positif tentu saja terhadap diri kalian, dan tidak akan ada yang namanya mood swing. Selesai berolahraga, kita akan berada dalam kondisi yang merasakan secara psikologis, kalian akan merasakan semangat, merasakan rasa positif, tubuh lebih ringan, lebih enak begitu ya, dan tercipta hormon-hormon semisal endorfin ya, dopamin misalnya, yang mengakibatkan diri kalian bersemangat dalam bekerja, dalam beraktivitas, kuliah dan sebagainya, bersemangat dalam menjalani hidup. Jadi tidak ada lagi yang namanya moody ketika kalian menjalani program diet yang sedang kalian jalani. Jadi dipastikan juga selain menjaga asupan makanan ya, senantiasa memperhatikan jumlah kalori dan mementingkan kadar nutrisi dari setiap makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kalian, juga diimbangi dengan berolahraga ya, melakukan sesi olahraga yang
boleh berkelompok, boleh sendiri, boleh pergi ke gym, boleh kardio seperti yang saya bilang, apapun yang penting olahraga. Nggak usah memperdebatkan mana yang lebih efektif, mana yang lebih cepat untuk menurunkan berat badan dan sebagainya, karena perdebatan-perdebatan semacam seperti itu tidak akan ada hentinya gitu ya. Semua akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ya sampai pada satu titik di mana kalian akan bingung untuk menentukan itu, sehingga tidak melakukannya sama sekali, lebih memilih untuk menghindarinya dua-duanya ya, atau perdebatan-perdebatan seputar olahraga tersebut. Jadi apapun lakukan saja, semuanya baik, semuanya punya impact terhadap diri kalian ya. Soal cepat dan tidaknya seiring berjalannya waktu juga nanti semuanya akan membuahkan hasil di diri kalian. Yang penting rutin ya, terus kalian menyenangi kondisi seperti itu supaya moodnya lebih baik, semangatnya, passionnya akan lebih terjaga terhadap diri kalian masing-masing. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada Instagram, ada podcast di Spotify, terus kemudian ada Facebook fanpage juga, silahkan di like. Dan sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.